Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi selaku pengaji atau pengisi materi, narasumber sekaligus fasilitator di grup penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang harusnya ikut tapi ada kepentingan beliau tidak jadi ikut. Kemudian yang terhormat rekan-rekan peserta pendampingan pembuatan aksi nyata PMM di kelompok 1. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti acara ini. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya buka acara ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah acara ini dilakukan di jam kerja, ya, sengaja di jam kerja biar tidak kita lakukan pada saat libur atau Sabtu Minggu. Jadi kita memang sengaja di hari efektif, tapi kita bagi menjadi kelompok kecil sehingga nanti KBM tetap berjalan dengan baik. Tugas kita sebagai guru untuk bisa membuat tugas di PMM juga bisa berjalan baik. Jadi harapannya seperti itu, dua-duanya bisa berjalan bersamaan dengan baik. Maka kita lakukan secara daring dan jumlah yang terbatas. Kemudian berikutnya kami mengharap selaku di WM dan WSDM bahwa setelah acara ini nanti panjenengan bisa membuat aksi nyatanya setelah mendengarkan paparan dari pemateri. Nah, nanti batas akhir waktunya kapan nanti kita sepakati bersama-sama setelah mendapatkan materinya. Jadi kita akan tahu nanti gambarannya apakah susah, apakah mudah, apa butuh waktu cepat apa lama. Nanti kita sepakati bersama setelah acara sesi ini selesai. Itu Ibu. Itu yang dapat kami sampaikan di awalan. Kemudian untuk mengawali acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang dapat kami sampaikan di pembukaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waktu sepenuhnya kami berikan ke Bapak Oktavian Andi Satriana ST untuk menyampaikan paparannya. Monggo, Pak Andi. Baik, terima kasih Bapak Munafir atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk menyapa panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Luar biasa. Sapra dua, jos. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah atau Pak Munafir yang mewakili selaku WMM dan WSDM, kemudian yang saya hormati Bapak Kurikulum, Bapak Ali Nafi, serta rekan-rekan guru, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suaranya kenceng lagi Pak Andi, nggak dengar. Ya. Gitu. Mungkin mic-nya panjenengan Pak kurang ya. Oke. Apakah sudah cukup Bapak? Cek. Apakah terdengar jelas? Dengar jauh-jauh, kan saya nggak mau dengar. Jelas. Saya Oke. Siap. Bapak Ibu, semoga semuanya di sini kesempatan kali ini, mohon izin Bapak Ibu, saya bukan memberikan pelajaran, dan saya bukanlah orang yang paling tahu di antara panjenenganipun, dan saya mencoba untuk men-share, mendiseminasi apa yang sudah saya dapatkan. Intinya seorang guru lebih tahu duluan karena kita lebih dulu
dalam hal literasinya. Jadi maka dari itu mari kita tekankan berpikiran selalu positif, lingkungan positif, dan insya Allah mendapatkan budaya positif yang nantinya akan kita tularkan ke anak. Baik Bapak Ibu, untuk materi kali ini saya akan mencoba untuk mendiseminasi budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, nanti saya akan men-share screen dan mohon izin juga saya untuk merekamnya karena nantinya aksi nyata ini saya akan mencoba untuk dibagikan di PMM kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama mohon izin bahwa kita akan mengadakan kesepakatan kelas dulu ya, kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, barangkali ada usulan kesepakatan kelas yang seperti apa yang kita harapkan. Mute untuk seluruh mic apabila tidak ada kepentingan untuk berpendapat. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju nggih? Oke. Halo Bapak Ibu. Kemudian bisa mengaktifkan kamera jikalau sinyal baik. Apakah setuju Bapak Ibu? Oke. Boleh mematikan kamera karena sinyal. Ya, boleh silakan. Jikalau sinyalnya kurang bagus boleh. Siap. Ya, Sinyal ngelos. silakan raise hand jika ingin untuk mengeluarkan atau berpendapat. Ya, Bapak Ibu, apakah bisa disepakati? Oke. Baik, Bapak Ibu. Pak, di saya suaranya kok kurang jelas ya, Pak? Dalam suaranya. Yang lainnya apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Saya aman, Pak. Mungkin Barangkali bisa pakai Walkman, Bu Resti, pakai Walkman biar lebih maksimal. Iya, Pak, ini, Pak. Apa headset, sorry headset. Walkman itu apa Pak Walkman? Ya, sorry headset. Pikirannya kurang. rada kurang sedikit cari. Pakai kaset, Pak. Headset. oke. Ya. Baik Bapak Ibu, agar lebih kita fokus dan kita bisa kolaboratif ya. Mohon izin saya untuk memberikan game sedikit ya. Game sedikit sebetulnya kalau ada yang memakai handphone itu pun bisa untuk bisa join dengan game ini, tapi dengan catatan menginstal aplikasi Jambot terlebih dahulu lewat aplikasi Play Store-nya. Tapi kalau panjenengan yang memakai laptop, insya Allah bisa langsung Bapak Ibu. Nah, saya sematkan linknya Bapak Ibu. Sekedap di kolom chat deh. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di kolom chatnya? Belum. Ya mungkin sinyalnya gitu Pak ya. Oke, silakan. Nah, izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita di kelas ini kan ada 15 ya. Mohon izin, saya sudah membuat game permainan. Bentuk seperti gambar seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada, jangan dimulai dulu nih Bapak Ibu ada 5 slide. Ada 5 slide artinya ada 5 kelompok. Saya menginginkan, mohon maaf, mohon izin, setiap slide dimulai slide yang kedua itu adalah kelompok 1 seperti tertulis di note yang ada di pojok kiri atas saya. Kemudian yang selanjutnya slide ketiga adalah kelompok 2 dan seterusnya. Nah, pembagiannya Bapak Ibu sekalian dari sini mohon untuk bisa dipun sepakati. Dari grup yang pertama, kelompok pertama adalah Pak Budi Susilo, Bu Bella, dan Pak Dirman. Kemudian kelompok yang kedua, Bu Pala, Pak Cleaning Service, dan Pak Madadi. Kelompok yang ketiga,
Bu Resti, Pak Yogi, dan Pak Mario. Kemudian kelompok yang keempat, Pak Teguh, Pak Waluki, dan Pak Warjo. Oke. Apakah Pak kelompoknya cleaning cukup jelas? service itu siapa, Pak? Nah itu, oke. Pak Bambang Pak kayaknya. Bambang, Pak Bambang. Oh iya. Ya, Oh, mungkin ora Pak Harles, ora. Oke. Nggak apa-apa, ini hanya permainan. Kelompok satu, apakah paham dengan kelompoknya? Oke. Kelompok satu, apakah paham dengan kelompoknya? Kelompok dua, apakah sudah paham dengan kelompoknya? Kelompok tiga, apakah sudah paham? Sampai dengan kelompok empat, apakah sudah paham dengan kelompoknya? Tadi kelompok berapa saya? Oke. Pak, saya kelompok 2 ya, Pak. Ulang. Ya, saya ulangi, nggih. Saya ulangi. Nggih. Yang kelompok pertama, Pak Budi Susilo, Bu Dela, dan Pak Firman. Kelompok yang kedua, Bu Falasifa. Nggih. Kemudian cleaning service. Sama Pak Mas Jadi kelompok tiga, Bu Resti, Pak Yogi, sama Pak Mario. Kelompok empat, Pak Teguh, Pak Waluki, dan Pak Warjo. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah paham kelompoknya, aturan mainnya adalah terlihat di slide bahwa kita harus menyusun sesuai dengan yang ini. Aduh, ini sudah ada yang disusun ini. Bapak Ibu sudah selesai ini. Aduh, sudah teori star ini. Ya, oke. Nah, ini sebentar Bapak Ibu semua, sebentar. Terlalu pintar, terlalu responsif ini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian serta kekompakannya. Ini kita untuk menyusun gambar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian ini di slide yang kedua itu untuk kelompok satu. Aduh, menang duluan ini. Slide selanjutnya untuk kelompok 2 dan slide selanjutnya untuk kelompok 3 dan slide selanjutnya adalah kelompok 4. Nah, susunlah seperti gambar yang di depan ini. Oke. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Pak, kalau saya masuk ke permainannya, saya keluar dari ini, Pak. Boten sih, itu berarti bisa di minimize, bisa diganti jambot. Kalau pakai HP, itu bisa di minimize atau langsung diklik linknya di kolom chat, itu nanti panjenengan diarahkan untuk mendownload ke store, tapi gimmicknya tidak tertutup. Oke. Ini oke, terima kasih apresiasi yang luar biasa buat kelompok 2 ya Bapak Ibu. Kelompok 3 belum, monggo. Kelompok 3 belum, kelompok 4 juga belum. Ya, kami batasi waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya, biar tidak terlama, dimulai dari sekarang ya. Fungsi permainan seperti ini agar kita mempunyai nilai Bapak Ibu sekalian selaku guru ya, bisa bernilai kolaboratif. Jadi dalam budaya positif ini sangat diperlukan Bapak Ibu untuk bisa mempunyai nilai kolaboratif, karena kerjasama dengan guru-guru atau rekan guru seluruh warga sekolah itu sangat penting. Karena upaya-upaya visi atau tujuan impian kita bisa mempunyai siswa yang berpotensi, siswa yang kreatif, siswa yang patuh, disiplin, itu impian kita bisa terwujud Bapak Ibu. Tapi kalau kita kerja sendirian, kita berupaya sendirian, itu akan sangat memaksa. Tanggung jawab bukan ada hanya di salah satu orang. Mari kita bisa berkooperatif, berkolaboratif dengan seluruh warga sekolah. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu dari filosofi apa yang saya tampilkan di Jadi Bapak Ibu, waktu kurang 3 menit. Kelompok 1 ini luar biasa ini. Saya kasih
love dulu, emoticon love ya. Untuk kelompok 1, wah luar biasa. Waktu kurang 2 menit sampai itu deh. Untuk mengganti slide-nya ada ditulisan tombol panah, ujung panah itu Bapak Ibu yang ada di tengah atas ya. Di di alamat jambotnya ya. Itu juga untuk menggeserkan diri di Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih waktu habis. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu ya, waktu habis ya, biar tidak terlalu lama. Oke Bapak Ibu, mari kita klik tombol emoticon yang ada di halaman web Google Gmail panjenengan, bisa dengan bunga, bisa dengan jempol. Oke. Terima kasih Pak Waluti, terima kasih kelompok 1, mantap ini. Nggak tahu ini hasil karya siapa, yang penting kita apresiasi luar biasa sekali atas kerjasamanya. Yes, baik Bapak Ibu, saya izin mengganti screen kami ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah bermain ya, harapannya kita bisa lebih kooperatif, lebih kolaboratif, dan lebih benar-benar hadir seutuhnya di ruangan ini, Bapak Ibu. Mohon izin untuk bisa dimatikan Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak Budi ya, saya matikan ya. Kan pas bayaran. Apakah slide saya bisa terlihat jelas Bapak Ibu dan bisa berpindah? Bisa berpindah dan terlihat jelas? Iya jelas Pak. Bisa, Jelas bisa, sekali. bisa. Siap, Bapak Ibu. Baik, kita mengambil di modul 1.4 budaya positif, atau dalam hal ini mohon maaf Bapak Ibu yang suaranya bocor. Saya lanjutkan. Di modul 1.4 ini budaya positif, juga nanti di PMN-nya kami mengambil yang budaya positif. Harap saja di modul ini kita bisa semua menciptakan bagaimana sih dari yang pertama keyakinan kelas, seperti tadi ada kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, kemudian nanti bertahap menuju ke kesepakatan dalam lingkungan yang positif, kemudian akan berlanjut lagi lingkungan positif bisa menjadi sebuah budaya, dan budaya tersebut
kita namakan budaya positif. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju mboten Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau mboten? Halo Bapak Ibu. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan. Oke, nggak apa-apa. Ya, siap. Kami lanjut pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Setuju. Oke, ada yang tidak setuju ya, ada yang setuju, setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Kita simpan dulu jawaban dari panjenengan. Nanti kita belajar ke halaman selanjutnya ya, agar nanti pertanyaan romantik yang di atas tadi, yang ini tadi bisa terjawab setelah kita belajar. Baik Bapak Ibu, materinya nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan atau prestasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Kita ada 6 materi hari ini Bapak Ibu ya. Dari yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Oke. Perubahan paradigmanya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Misalkan ada kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misal tuliskan apa? Misal sebuah nama atau apa, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat-kuatnya digenggam. Nah, kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga merebutnya atau meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Baik. Perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini hanya ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebuah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga sebuah ilusi. Mohon izin Bapak ya, bisa untuk mematikan mic ya Pak Budi ya. Oke. Kami lanjutkan ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sebuah ilusi. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita lihat slide selanjutnya. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Stimulus respon, misalkan kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya sebetulnya kita berusaha Bapak Ibu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sebetulnya adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga sebuah ilusi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya tidak bisa Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita kalau kita tidak diberikan izin oleh siswa kita untuk bisa mengontrol. Nah, nanti ada unsur ekspresif dan unsur intrinsik yang bisa memperkuat bagaimana
budaya positif pada anak, berpikiran, berperilaku positif bisa muncul pada anak, berkarakter baik pada anak. Bagaimana sih cara kita mensikapinya? Model berpikir menang dan kalah, sebetulnya kita model berpikirnya menang dan untuk menang. Ya, mohon izin saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ada Dr. William Glasser mengenai teori kontrol dan teori pilihannya. Mohon izin untuk membukakan. Apakah masih terlihat jelas Bapak Ibu sekalian? Solo. Oke, terima kasih. Teori kontrol, teori pilihan. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kita bisa mirsani motivasi ekstrinsik atau dari luar dan motivasi dari dalam intrinsik. Muaranya ada di sini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak takut dihukum? Kenapa sih anak ingin dipuji? Kenapa sih anak ingin dihargai? Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia sebetulnya ada di sini. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba dari yang pertama. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin Bapak Ibu, ini juga sudah berganti Bapak Ibu. Disiplin berasal dari sebuah kata dari Yunani yang artinya sebetulnya belajar. Tapi terkadang disiplin di sini berubah menjadi maknanya menakutkan, sebuah ancaman atau sebuah aturan yang kadang karena ketakutan ini anak-anak karena ingin bertahan dia akan bisa berbohong, bisa untuk menghindari hukuman tersebut. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari semua perilaku yang tadi memiliki tujuan, anak berbuat salah pasti memiliki tujuan. Ya. Apapun yang dilakukan manusia, itu siswa kita pasti memiliki tujuan. Teori motivasi bisa jadi untuk menghindari hukuman karena motivasi ekstrinsik dari luar ya, yang tadi ada aturan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misal, saya ingin ranking 1 atau saya ingin aktif di kelasnya karena ada iming-iming hadiah dari Bapak Ibu gurunya, gitu Bapak. Kemudian bisa jadi perilaku yang memiliki tujuan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kita dimerahkan seperti ini? Ini yang penting untuk menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsiknya, nilai-nilai kebajikan kita awali dari keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yang mana seorang guru itu bisa menjadi seorang penghukum, ya, seorang yang penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau, dan bisa juga menjadi manajer atau dalam ini menjadi kepala sekolah. Ya. Segitiga restitusi nanti Bapak Ibu bagaimana cara penyikapannya ya, bisa dengan yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan atau kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan ke depannya akan seperti apa. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini turun sekarang seperti kata coaching ya. Kalau coaching yang dulu itu adalah menggali, mendampingi lah. Yang sekarang kadang diartikan bisa menjadi seorang pelatih ya. Nah, ini juga disiplin. Disiplin itu cenderungnya dengan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setiap perilaku perbuatan pasti akan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser. Nah, Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki
diyakini seseorang, maka motivasinya nanti agar apa? Anak mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang patut kita jadikan panutan kita pedomani, nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita lebih dalam menggali, kita ke eksplorasi saja. Pembelajaran yang kedua, teori motivasi dengan penghargaan dan restitusi. Jadi, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, dan ada motivasi internal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, bisa jadi apa yang akan terjadi bila saya yang tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, termasuk bagian dari motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah yang akan kita wujudkan, Bapak Ibu. Motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Motivasi eksternal juga diperlukan, bukan hanya motivasi internal, tapi Bapak Ibu sekalian, motivasi intrinsik yang muncul dari diri sendiri, itulah yang bisa kita gali, Bapak Ibu, agar budaya positif bisa cepat terwujud di sekolahan kita. Oke, baik, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, di tahun sebelum kemerdekaan ini beliau seorang filosofi yang hebat ya, seorang yang benar-benar pemikir yang hebat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi bagaimana memanajemen dirinya sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, ada contoh. Tadinya anak biasa-biasa saja, kemudian belajar semangat tinggi, akhirnya dia bisa mencapai nilai yang bagus. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, kamu kalau bisa mempertahankan, bisa seperti ini, ada hadiah uang atau sebagainya. Nah, ini juga bagaimana nanti? Akan berpengaruh tidak motivasi ekstrinsik itu kepada prestasi anak tersebut? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, nanti kita akan tahu, kita akan membedakan. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak spesifik, penghargaan yang akan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, penghargaan yang menurunkan kualitas, penghargaan yang akan mematikan kreativitas, penghargaan yang akan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi ya, program kebijakannya atau apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan pribadi, pengakuan kepada semua murid bisa bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Yang terpenting adalah fokus Bapak Ibu pada prosesnya, bukan hanya hasil akhir Bapak Ibu, tapi fokuslah pada prosesnya, bagaimana dia untuk menyikapinya, berusahanya seperti apa, semangatnya seperti apa. Sudah luar biasa, anak kadang terbentur karena nilai belum KKM, kamu kok belum KKM, padahal anak sudah luar biasa berusaha untuk memperbaikinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik, kemarin saya perhatikan untuk pembukanya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya kita ganti kalimatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, terkadang sebuah kalimat bisa mengubah mindset seseorang Bapak Ibu. Bisa menjadikan motivasi intrinsik seseorang. Makanya dari itu, mari kita bisa mengapresiasi apa yang sudah
dituliskan oleh tokoh-tokoh mengenai kata-kata bijak, kita berusaha untuk memanfaatkannya. Baik Bapak Ibu, pembukanya, kemudian rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, pada situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini suatu bentuk apresiasi Bapak Ibu, pengakuan. Anak kadang butuh seperti itu, dan anak pasti membutuhkan ya. Baik Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, terima kasih hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Yang ketiga karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, siap. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu harian. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ini adalah hukuman ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini Bapak Ibu untuk guru PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah sebuah Hukuman. konsekuensi Bapak Ibu. Ya, karena sesuai dengan materinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin melanjutkan. Hukuman yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kalau konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensinya. Tapi kalau hukuman, itu jangka waktunya lama. Anak membenci kedisiplinan. Nah, kita ganti. Anak menghargai disiplin. Paksaan. Tapi kita rubah menjadi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang buruk, kita ubah menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Baik Bapak Ibu, kita ke restitusi ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya Bapak Ibu dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jangan sampai anak yang sudah disalahkan kemudian dihukum, dibully lagi oleh temannya. Akhirnya ya tambah down dan drop gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi ya. Proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya, atau siapa tahu Bapak Ibu menjadi inspirasi bagi siswa siswinya. Nah,
Ini adalah dari dosen tahun 2004, Bapak Ibu sekalian. Nah, tahun 2004 sebetulnya sudah ada restitusi. Nah, di kurikulum Merdeka baru kita dengungkan kembali. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Identitas gagal, hukuman, identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu di bawah, kalau hukuman berarti pasti negatif, kalau konsekuensi netral Bapak Ibu, tidak membekas, ya, tidak membekas biasa saja nih. Kalau restitusi, nah ini anak yang akan berusaha mencari solusinya sendiri Bapak Ibu. Akhirnya akan mempunyai sebuah keyakinan dan bisa merubahnya agar bisa menjadi lebih baik. Itu yang kita maksudkan di sini di modul ini Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya memang sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Misal dihadapkan dengan dua keadaan, ya kadang kita dalam memberikan konsekuensi pernyataan atau bimbingan kepada anak, terkadang kita bilang anak-anakku pilih salah satu, sesuatu harus terjadi. Nah, bagaimana sih cara agar bisa mencari solusinya? Restitusi merupakan pilihan. Nah, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, jelas Bapak Ibu akan membekas. Kalau konsekuensinya waktu pendek dan biasa saja sih. Nah, kalau yang restitusinya menguatkan dalam waktu yang panjang, menguatkan. Korban mendapatkan keadilan. Nah, ini sebagai penghukum ini, korban mendapatkan pengadilan. Mendapatkan keadilan, kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak kita ganti tidak nyamannya jadi mendapatkan penguatan. Perilaku pasif atau agresif akan meningkat. Nah, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek Bapak Ibu. Kalau solusi terpecahkan, nah itu yang kita harus wujudkan Bapak Ibu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini Bapak Ibu, yang paradigma yang seperti ini, mari kita bisa rubah Bapak Ibu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Padahal yang kita harapkan, murid bisa belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, restitusinya fokus pada pemecahan masalah untuk dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Konsekuensinya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, bedanya dengan restitusi, kalau sudah tahu peraturannya, berarti kamu yakin nggak? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang untuk memperbaiki kesalahan atau masalah ini? Murid anak memuji peraturan. Pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, murid anak konsekuensinya menghormati peraturan. Nah, kalau yang restitusinya adalah sebetulnya murid anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu Bapak Ibu, kita lanjut 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5 kebutuhan dasar tersebut Bapak Ibu yang tadi di awal, inilah yang menimbulkan atau bisa menjadikan sebuah restitusi seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, tapi bukan pada tindakan, tapi pada karakter. Restitusi fokusnya adalah pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah agar bisa kembali pada Oke. Eksplorasi konsep yang pembelajaran yang ketiga,
keyakinan kelas. Nggih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi dari dalam, inklusif, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, baik itu. Dari sini Bapak Ibu, mungkin di kurikulum yang lalu Bapak Ibu ya, kita paradigmanya masih peraturan kelas. Kita ubah Bapak Ibu agar bisa menjadi budaya positif. Mari kita ciptakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Akhirnya menjadi lingkungan yang positif, selalu positif kepada anak. Anak itu pembeler ya. Kita harus berpikiran positif Bapak Ibu agar terjadi lingkungan positif. Budaya positif insya Allah akan terwujud. Nah, ini tabel T dan Y. Pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, kamu yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jika bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Ini yang tabel Y, dan kemudian tabel T-nya seperti ini Bapak Ibu. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, baik, kita agar tahu tabel T itu seperti apa, di slide selanjutnya. Bapak Ibu, kegiatan pendalaman tabel T tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang, tempat, waktu. Nah, ini kata-kata ini tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, kamu sering hadir terlambat ya? Nah, ini datang tepat waktu. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti takjub kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjamkan dan meletakkan sembarangan. Untuk bekerja, tampaknya seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Dari yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya kita inginkan seperti apa kata-katanya. Boleh dibantu Bapak Ibu agar apa? Agar peraturannya itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, bikin keyakinan kelas agar peraturan bukan menjadi sebuah peraturan ya Bapak Ibu ya, tapi menjadi sebuah budaya yang positif dari keyakinan kelas tersebut. Bisa saya mulai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan berkomitmenlah. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan juga, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Oke, baik Bapak Ibu, kami lanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih, kenapa sih anak bisa melakukan kesalahan? Ada
untuk bertahan hidup, semuanya untuk bertahan hidup. Dari penguasaan, kekuasaan ya, kebebasan, bisa free, kesenangan, kasih sayang, dan rasa yang diterima, gitu ya. Semuanya untuk yang satu ini yang kenapa di tengah itu bertahan hidup. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, kita punya 5 posisi kontrol yang di depan tadi, ada penghukum, yang terakhir manajer. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan. 5 posisi kontrol yang pertama dari penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan kelima posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah ini Bapak Ibu, guru pun bisa mempunyai 5 posisi kontrol yang ini. Suatu saat bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau bisa menjadi seorang. Nah, dari menghindari hukuman, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berbuat seperti itu. Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membuat rasa bersalah. Guru yang akan mereka lakukan berceramah dan mengatakan, seharusnya seperti ini. Ibu kecewa kamu sudah melakukan seperti ini. Nah, kalau posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa nggak kasihan kalau kamu melakukan seperti ini sama ibu? Ibu yang malu. Kan ibu sudah seperti itu Bapak Ibu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Misal menghitung, sudah lama kan, sudah tugasnya, sudah ibu berikan, kenapa tidak kamu kerjakan, sebagainya. Bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu yakin kan bahwa apa yang ibu tugaskan itu harus kamu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Jika sebagai seorang teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, jika ibu pernah membantu kamu saat itu. Nah, pemantau, apa peraturannya? Kalau seorang manajer, apa yang kita yakini? Gitu. Hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Menyembunyikan, menyangkal berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, dan manajer hasilnya bisa menguatkan pribadi siswa tersebut. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jelas Bapak Ibu, kalau seorang guru sebagai penghukum, itu saya nggak akan menjadikan inspirasi guru tersebut. Membuat rasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid, kalau kita memposisikan guru sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kalau seorang pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, murid berkata, biarkan saja nanti, jangan marah-marah lagi. Kalau membuat rasa bersalah, pasti akan berkata, maafkan saya Ibu. Nah, kemudian kalau tadi, ayolah lakukan demi Ibu, pasti akan menjawab, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kemudian kalau tadi, apa peraturannya? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Bagaimana caranya kalau manajer, saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, mengurangi kesalahan, merasa rendah diri untuk yang membuat rasa bersalah, lemah tidak mandiri atau bergantung ya, selalu tergantung, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau seorang manajer mengevaluasi diri, bagaimana sih cara memperbaiki dirinya. Oke Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan siapa yang akan mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Nah, oke. Kamu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum atau pembuat
orang merasa bersalah atau kontrol yang lain, Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru adalah sebagai penghukum. Kalau seorang guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini guru sebagai. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini hadiah, ini apresiasi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, selaku manajer. Posisi kontrol yang terakhir apa ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi kontrol atau Bapak Ibu sebagai penghukum. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Apakah slide saya masih berjalan, Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu masih ya? Masih Pak. Oke, siap-siap. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan bergerak antara yang mana peraturan selaku pemantau ada konsekuensi dan hadiah. Nah, ini nilai-nilai Bapak Ibu. Peraturan menjadi nilai-nilai, pemantau menjadi manajer. Bagaimana sih cara memperbaikinya? Bukan ada apanya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, segitiga restitusi. Nah, ini ada 3, Bapak Ibu, ya. 3 langkah yang harus kita lakukan, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahan atau validasi kebenaran. Kemudian menanyakan sebuah keyakinan. Agar apa? Agar misal anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Mbak. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian validasi kesalahannya gimana? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, Mbak? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, Mbak? Kemudian kita tanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya, Mbak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan dari pertama menstabilkan identitas, kemudian divalidasi kesalahannya, kemudian baru kita menanyakan apa yang menjadi keyakinannya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi sensitif terhadap dirinya, bagaimana caranya? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitasnya, Bapak Ibu. Kemudian validasi kebutuhan atau kesalahannya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, ini berarti semacam apa, kita angkat anak-anak. Biar anak yakin apa yang kita lakukan itu salah. Apa yang sudah dilakukan anak itu salah, tapi kalau langsung dihukum, nah ini yang kadang juga membekas dalam waktu yang lama, Bapak Ibu. Dan mungkin tidak akan, atau dia akan minder, tidak bisa kembali ke komunitasnya, ke teman-temannya, karena mungkin yang terjadi anak tersebut bahkan akan dibullying oleh teman-temannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus menghukum?
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Guru berkata dengan menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Telah yang ideal apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang nah, menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, hampir selesai. Kita coba refleksi ya. Jadi agar lebih bermakna pembelajaran atau belajar bersama, sharing di pagi hari ini sampai siang ini agar bisa memaknai. Mari kita ke slide, kita hentikan slide-nya ini Bapak Ibu. Kita ke Jamboard yang tadi, yang linknya sudah saya sematkan di kolom chat nih Bapak Ibu. Mohon untuk kita dipirsani. Bapak Ibu, saya coba ganti chatnya, ganti share screen-nya deh. Oke Bapak Ibu, bisa saya arahkan ke sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu, Sudah, Pak. mohon izin Bapak Ibu di papan refleksi ini. Nah, mari monggo untuk berkontribusi agar lebih kita bisa memaknai pembelajaran maupun belajar bersama di buku ini dengan menuliskan, mengisi caranya ini Bapak Ibu. Di klik yang tombol ini ya, papan refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, silakan ditulis dengan diklik sini Bapak Ibu. Misal restitusi mengenai keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita maknai dengan merah, hijau. Nah, oke. Kita misal yang biru ya, yang biru ini seperti ini, safe. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini muncul. Nah, ini muncul ada yang sudah mengerti Bapak Ibu. Restitusi. Monggo Bapak Ibu bisa dilanjutkan Bapak Ibu. 1-2 orang atau saya harapkan barangkali bisa semuanya untuk mengisikan ya, agar lebih bermakna pembelajarannya. Monggo kontribusinya Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang sudah saya dapatkan? Monggo Bapak Ibu. Mohon partisipasinya Bapak Ibu. Nah, yang baru bergabung, mohon bisa ke Jamboard-nya ya, yang tadi linknya sudah saya sematkan atau saya sematkan kembali ya, barangkali. Pak, kalau saya menyematkan kok saya keluar ya, Pak? Gitu ya. Oke, bisa dituliskan di kolom chat. Kalau tidak bisa Bapak Ibu, bisa dituliskan di kolom chat. Iya, Pak, baik. Nomor 1, apa hal baru apa yang mengubah paradigma saya, apa yang sudah saya dapatkan. Terima kasih Bu Resli. Oke, terima kasih. Hukuman tidak sama dengan kesukaan Bu. Baik, terima kasih Bapak, Bapak Ibu. Baik. Oke. 1 menit lagi Bapak Ibu untuk papan refleksi nomor 1. 1 menit lagi, nanti kita beralih ke nomor 2. Oke, kita lihat. Hukuman tidak bisa mengubah anak menjadi apa yang kita. Mantap Ibu, terima kasih.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide yang pertanyaan kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jika Bapak Ibu kesusahan dalam membagikan sticky note di Jamboardnya, bisa menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu, yang ini, yang tulisan kertas sticky note ya. Ya, pakainya yang ini Bapak Ibu. Terima kasih atas usahanya. 2 menit saja Bapak Ibu ya. Oke, senang. Baik Bapak atau Ibu, terima kasih. Kurang 1 menit lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Messi. Baik, terima kasih Bu Dela. Konsekuensi lebih berdampak positif dari buatan Tuhan. Siap Ibu. Mari kita ciptakan motivasi intrinsik pada siswa agar bisa menjadi sebuah institusi Bapak Ibu. Oke, ya sudah menuliskan di Jamboard. Saya harapkan dapat dasar pemahaman yang baru. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke papan refleksi nomor 3. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini, Bapak Ibu? Oke, mengerti kebutuhan pembelajaran siswa. Siap, terima kasih, Bapak Ibu. Mengerti kebutuhan pembelajaran siswa. Barangkali ini kagungannya Sinten ya, yang baru menuliskan. Bisa open mic Bapak Ibu, boleh saya konfirmasi, barangkali bisa berbagi pengalaman. Pak sudah merefleksikan atau Ibu. Saya Pak. Monggo Pak. Punya saya. Siap. Punya saya tadi. Silakan Pak Firman. Gimana Pak? Saya harus gimana menerangkan ini? Tadi Pak Firman sudah menuliskan mengerti kebutuhan pembelajaran siswa. Mohon bisa. Baik, terima kasih Pak Andi. Bisa dibantu ya. Siap. Ya, matur suwun Bapak Andi. Monggo. Mengerti kebutuhan pembelajaran siswa dalam arti bahwa seorang guru itu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang berlanjut atau dalam 1 semester kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan anak Pak. Misalkan anak tersebut dari tingkat segi pembelajarannya bisa berupa audio, bisa berupa visual, atau dengan metode-metode lain yang anak-anak sekiranya itu bisa ketangkap oleh anak Pak. Mungkin itu Pak untuk gambarannya. Terus suwun. Baik Bapak Ibu, Pak Firman, terima kasih. Berarti dengan kata lain kita berusaha mendidikan nilai pendidikan yang ramah berpihak kepada siswa didik, Bapak, yang menciptakan lingkungan yang nyaman dan berpihak kepada siswa ya Pak. Betul ya Bapak ya. Oke. Baik Bapak. Yang lain Bapak Ibu silakan. Waktu masih 1 menit. Terima kasih Bu Bella. Tertampar atau Bu Falasipa, ini menarik sekali ini Bapak Ibu. Hadir. Iya, monggo bisa kita konfirmasi berbagi pengalaman tertamparnya Bu
terlempar atau tertamparnya balap. Monggo. Tertampar, Bapak. Oke, siap. Monggo Ibu. Iya, sedikit bercerita. Siap. Kalau konsekuensi, disiplin dan sebagainya itu mungkin ada terkadang seperti itu, tapi pada prakteknya tetap masih ada hukuman, entah itu dalam bentuk sering penjelasan yang Pak Andi sampaikan tadi. Iya. Baik, Bu Falasifah, walaupun agak terputus-putus, tapi luar biasa. Terima kasih atas kontribusinya, dan saya apresiasi. Baik, saya bisa menangkap bahwa betul Bapak Ibu, ya walaupun kadang kita manusia ya, seorang guru pun manusia yang tidak luput dari emosional ya. Kadang kita juga harus bisa menerapkan menjadi pemimpin. Tapi bagaimana pula caranya, bagaimana menjadi satu problem adalah di diri kita sendiri sebagai pendidik dulu, Andi. Ya. Mungkin emosional kita, kemudian dulu untuk bisa menerapkan yang maksud barangkali. Oke, siap. Sangat menarik sekali Bu Falasifah. Kadang manusia, kita seorang guru kan juga menjadi seorang manusia yang tak luput dari sebuah emosional. Pada prinsipnya, memang kita setelah anak kita berikan hukuman ya konsekuensi paling tidak kita harus bisa mencari solusinya, bahwa anak meyakini bahwa apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan itu. Mari kita ciptakan, barangkali saat pembelajaran Bapak Ibu, di setiap awal pembelajaran kita tidak henti-henti memberikan keyakinan atau kesepakatan kelas agar tujuan pembelajarannya kita tercapai. Anak-anak, jika seperti ini kamu sepakat boten, sepakat tidak, sepakat Ibu, Bu, boleh keluar Bu, tapi dengan izin, sepakat ya. Oke. Mungkin seperti itu ya, kita bertahap. Bagian tanggung jawab seluruh warga sekolah Ibu. Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Kita lanjut ke paparan yang keempat, yang terakhir. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, among kebutuhan sesuai diferensiasi. Oke, mantap. Among atau guru sebagai penuntun, ya, momong. Barangkali yang lain kita coba lihat di kolom chat apakah ada. Oke, belum ada. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau diskusi ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, barangkali bisa tatap muka atau bisa lewat chat ya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi saya matur, saya bukan yang paling pintar di sini, saya hanya mencoba untuk berbagi pengalaman apa yang lebih dulu saya baca dan apa yang lebih dulu saya pahami kepada panjenengan. Terus semangat Bapak Ibu, mari kita ciptakan budaya positif, budaya industri yang semuanya dari awalnya keyakinan kelas. Mari kita jauhi kata-kata hukuman, kata-kata yang bisa membekas dalam jangka waktu anak, karena kembali lagi anak sekarang pasti berbeda dengan anak yang dulu. Kodrat zaman sekarang pasti berbeda dengan kodrat zaman anak-anak yang dulu. Baik, terima kasih. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bapak Munasir. Saya izin stop screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andi. Oke Pak Andi, sebelum kita tutup, Pak Andi masih mendengar Pak Andi? Siap Bapak. Itu Pak,
barangkali Sama Pak Nasir. ada contoh untuk isian budaya positif yang untuk mengisi di PMM gimana Pak? Ada gambaran enggak? Ini kan sampean berarti materi secara umum nih. Contoh biar bisa untuk acuan teman-teman bersama. Terima kasih. Oke, siap. Saya izin untuk stop rekaman ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin stop. Silakan. Ya. Menarik.